Selamat malam Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Malam ini saya akan berbicara sedikit tentang uh, cerita tragis yang ditulis di dalam firman Tuhan Alkitab. Dalam hal ini Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60 tentang kematian Stefanus. Dalam cerita ini Stefanus seorang diaken yang diangkat untuk melayani gereja mula-mula terus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Lalu Mahkamah Agama Yahudi menjadi marah kepada dia karena mereka tidak suka nama Yesus diberitakan, dan mereka menangkap dia dan mengadilinya. Dalam pengadilan itu kalau kita baca dalam beberapa ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-52 dan 53, Stefanus malahan menuduh para hakimnya bahwa mereka seperti nenek moyang mereka yang sudah membunuh nabi-nabi dahulu. Mereka juga adalah orang-orang yang mengkhianati dan membunuh Yesus. Memang membunuh Yesus lewat tangan pemerintah Romawi, tetapi adalah atas permintaan, hasutan para pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Dan itu membuat anggota-anggota Mahkamah Agama Yahudi begitu marah. Mereka tidak lagi menjalankan pengadilan yang layak, tetapi mereka menyambut kesaksian Stefanus dengan kertakan gigi, dikatakan dalam ayat yang ke-54. Lalu mereka menarik dia keluar kota, lalu mereka melemparinya dengan batu sampai mati karena kebencian mereka bahwa nama Yesus disaksikan oleh Stefanus. Nah, kasih Tuhan sekalian, yang menarik di sini kita melihat dalam ayat yang ke-55 dari Kisah Para Rasul pasal 7 ini, dalam keadaan yang begitu genting ketika dia akan segera dibunuh di tengah kemarahan anggota Mahkamah Agama Yahudi yang begitu marah karena Stefanus terus bersaksi tentang Yesus dan malah menuduh mereka sebagai orang-orang yang mengkhianati Mesias atau Yesus itu. Dalam keadaan seperti itu, Stefanus tidak menunjukkan kegentaran, kepanikan atau balas marah dan sebagainya. Dia juga tidak menunjukkan sikap untuk berkompromi dengan mereka, mengurangi kesaksian kebenarannya tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia dengan tenang, oleh karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dengan tenang dia menatap ke langit dan dia melihat kemuliaan Allah dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu dia berkata dalam ayat 56, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, mengapa Stefanus menyebut Yesus sebagai anak manusia? Pertama, tentu saja selama pelayanannya Yesus juga biasa menyebut dirinya sebagai anak manusia. Nah, ada uraian yang cukup panjang dan lengkap tentang itu, tetapi terutama karena ratusan tahun sebelumnya, ketika Nabi Daniel mendapatkan penglihatan dari Tuhan dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14, Daniel melihat bahwa ada yang namanya yang lanjut usianya, yang dimaksud adalah Allah Bapa. Dan lalu ada seorang seperti anak manusia, itu ayat 13 dari Daniel pasal 7. Yang seorang seperti anak manusia yang datang kepada yang lanjut usianya, dia dibawa ke hadapannya lalu diberikan kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Itu ayat yang Daniel 7 ayat yang ke-14. Nah, lalu orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, dengan menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia, Yesus ingin mengatakan bahwa dialah Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel itu, yang akan menerima kuasa atas segala bangsa di dunia setelah kembali ke surga, setelah menjalankan tugasnya untuk menebus manusia di dunia ini. Nah, dengan Stefanus mengatakan dalam kesaksian sebelum ia dibunuh oleh Mahkamah Agama Yahudi ini, Stefanus mengatakan bahwa dia melihat anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Stefanus ingin menyatakan pada mereka bahwa Yesus yang sudah mereka khianati dan mereka bunuh lewat tangan prajurit Romawi itu
adalah anak manusia yang dilihat oleh Nabi Daniel, yang adalah anak Allah sendiri karena dia berdiri sejajar dengan Allah. Dan itu membuat mereka marah dan mereka menarik dia keluar kota dan membunuhnya di sana dengan melempar dia dengan batu. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, pelajaran yang penting yang kita lihat di sini, bahwa Tuhan Yesus berdiri sebelah kanan Allah Bapa, menyambut Stefanus yang memang kemudian menyerahkan rohnya kepada Tuhan Yesus seperti yang dia doakan dalam ayat yang ke-59 menjelang kematiannya. Dia katakan dalam Kisah Rasul 7 ayat 59, Stefanus berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dia tahu bahwa rohnya akan segera pergi ke surga untuk hidup bersama Tuhan Yesus selama-lamanya, sambil menunggu tubuhnya yang akan dibangkitkan pada hari kebangkitan orang-orang mati waktu Tuhan Yesus kembali. Nah, Ibu sekalian, tetapi ini juga memberikan kita satu pelajaran yang penting. Yesus berdiri dan memberikan kehormatan luar biasa pada Stefanus, berdiri menyambut dia di surga. Apakah karena pelayanan Stefanus sukses di dunia ini? Kita melihat kesaksian Stefanus tidak membuat dia menjadi orang yang dihormati dan berpengaruh di tengah masyarakat Yahudi, apalagi di hadapan pemerintah mahkamah agama Yahudi. Dia malah dibenci dan dilempari sampai mati. Tapi karena dia setia, Yesus berdiri menyambutnya di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Artinya Bapak Ibu sekalian, Yesus menyambut di surga semua hambanya yang setia. Entahkah pelayanan mereka membuat mereka dihormati atau pelayanan mereka membuat mereka dibenci. Itu sama sekali itu bukan masalah. Sejauh hamba-hambanya setia memberitakan firman-Nya, bahkan kalau pun harus menghadapi resiko berat seperti Stefanus, Yesus, anak Allah, Mesias, yang menyebut dirinya anak manusia itu, berdiri menyambut mereka, menyambut kita di surga. Hal berikut yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ketika orang-orang itu akan melempari atau sedang melempari Stefanus sampai mati. Mereka ayat yang ke-58 dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 mengatakan bahwa mereka saksi-saksi dari pembunuhan Stefanus itu, penghukuman Stefanus itu, meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Kita tahu orang ini kemudian Tuhan ganti namanya menjadi Paulus. Saulus setuju bahwa Stefanus harus dibunuh. Saulus juga waktu itu membenci nama Yesus diberitakan. Nah, di akhir hidupnya, pada menit-menit terakhir hidupnya, Stefanus berlutut dan berdoa, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini pada mereka." Dengan kata lain, Stefanus mohon supaya Tuhan mengampuni orang-orang yang membunuhnya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-60. Itu dikatakan, didoakan Stefanus sebelum ia meninggal dan kembali pada Tuhan Yesus yang sudah siap menyambutnya, berdiri menyambut rohnya di surga. Nah, tentu saja kita tidak tahu. Kita tidak bisa menyelami sepenuhnya pikiran Tuhan yang maha tinggi, hikmatnya yang terlalu tinggi bagi kita. Apakah Tuhan mengabulkan doa Stefanus untuk mengampuni semua orang yang melempari dia dengan batu sampai mati? Kita tidak bisa menebak sampai ke situ. Itu tentu saja hak prerogatif Tuhan yang maha kuasa, maha suci, dan maha berhikmat. Tetapi kita tahu pasti minimal ada satu orang di situ yang memang diampuni oleh Tuhan. Ada salah satu orang yang ikut menyaksikan dan menyetujui, bahkan mendorong orang-orang untuk membunuh Stefanus, yang kita tahu pasti dosanya diampuni oleh Tuhan sesuai dengan doa Stefanus. Dan orang itu adalah Saulus, yang kemudian Tuhan ganti namanya menjadi Paulus. Dan kemudian melanjutkan, walaupun saat itu dia juga sangat membenci Stefanus yang memberitakan nama Yesus,
Tapi kemudian diganti namanya menjadi Paulus dan dia melanjutkan pelayanan Stefanus. Dan seorang teolog terkenal Profesor Simon Kistemaker, seorang ahli perjanjian baru, mengatakan bahwa setelah memandang dengan penuh kebencian Stefanus dihukum mati, Paulus kemudian bertobat dan melanjutkan pelayanan Stefanus, bahkan menderita kira-kira 10 kali lebih menderita dari Stefanus demi nama Yesus yang disaksikan Stefanus sampai akhir hidupnya. Paulus, kita tahu doa Stefanus telah Tuhan kabulkan minimal dalam diri Paulus. Paulus diampuni dan dipakai Tuhan secara luar biasa memberitakan firman. Ikut menderita seperti Stefanus, bahkan lebih menderita dari Stefanus. Memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitarnya pada saat itu dan bahkan sampai ke seluruh dunia, dan kita juga ikut menikmatinya dengan menerima Injil dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian? Kita harus terus memberitakan Injil, gunakan semua fasilitas yang Tuhan berikan, Facebook, Twitter, apapun itu, saksikan tentang Kristus. Jangan pikirkan apakah semua itu akan membuat orang menjadi suka, menghormati kita di mana-mana, membuat kita menjadi tokoh yang disukai, dihormati, atau kita menjadi orang yang dibenci seperti Stefanus. Sejauh kita memberitakan kebenaran Injil, apakah membuat orang suka atau tidak, hanya kebenaran Injil yang harus diberitakan. Dan bagi orang-orang yang setia memberitakan Injilnya, apapun yang harus dialami di dunia ini karena pemberitaan Injil itu, Tuhan Yesus pada waktunya siap berdiri menyambut hamba-hambanya yang setia di sebelah kanan Bapanya di surga. Terus bersaksi sampai Tuhan Yesus datang kembali.